Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat untuk kita. Baik nikmat secara zahir ataupun nikmat secara batin. Nikmat zahir atau nikmat jasmaniah itu sudah kita bisa rasakan. Kita diberikan bermacam-macam rizki. Ada rizki yang namanya sehat walafiat. Sebab dengan sehat itu alhamdulillah kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim tazidu fil umri, bakal dipanjangin umur kita, amin. Mudah-mudahan ibu pada panjang umur ya. Minta sama Allah biar dapat 100 tahun. Ya udah aminin aja, amin. Ya, itu mau urusan Allah. Yang penting udah minta sama Allah. Tapi jarang orang yang sampai usianya 100 itu jarang. Dari umat Nabi Muhammad itu umur umatku sab'in wa sitin, 60-70. Tuh Bu Pak, jadi usia umat Nabi Muhammad 67. Jadi kalau yang sekarang udah 60 tinggal berapa tahun? 10 tahun. Iya, kalau 70, kalau 63 Nabi Muhammad 63. Iya kan? Yang sekarang udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tinggal ngitung berapa jam lagi. Makanya nggak boleh sombong kita hidup dalam dunia nih. Kewajiban kita nih minta, ya Allah tawil umurana fi taatillah, panjangin umur saya ya Allah. Jangan dulu saya menghadapmu sebelum saya sempurna Islamnya dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada berangkat haji. Amin, amin, amin. Ya, amin ya. Kalau saya lihat sih semua wajahnya wajah Bapak Haji dan Ibu Hajah. Kalau dari potongan mau udah ada. Iya, tinggal satu, niat yang kuat. Niatnya yang kuat. Yang kedua nabung. Nabung gak usah banyak-banyak, minimal sebulan 35 juta. Jadi nanti hajinya haji plus. Gak usah nunggu 20 tahun. Sekarang kan haji begitu Pak. Ibadah haji usia ya daftar tunggunya 20 tahun. Lah kalau yang sekarang tadi usianya udah 70 tahun Pak. 90 tahun ibadah haji, tenaganya udah letoy. Kita nih kalau berangkat haji nanti butuh fisik Pak. Belum kita antrian nanti di bandara. Iya, nunggu pesawat. Di pesawat aja kurang lebih berapa jam tuh? 4-5 jam ya. Tuh, belum lagi turun di Jeddah. Iya kan? Sudah begitu kita tawaf tuh 7 kali putaran, memakan waktu 1 jam lebih. Belum sa'i lagi. Sa'i itu jamaah rahimakumullah 1,5 kilo. Jadi bolak-balik jamaah rahimakumullah. Tuh udah berapa tuh? Ya. Jadi, udah pokoknya mah kurang lebih 3,5 kilo tuh 7 kali putaran, 7 kali bolak-balik sa'i. Makanya butuh fisik. Apalagi nanti di Masjid Nabawinya juga ya, kita harus siap fisik di sana. Makanya jemaah rahimakumullah minta sama Allah ya, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangin umurnya dalam kebaikan, murah rezekinya. Niatin kalau banyak rezeki buat ibadah, jangan disimpan. Kita nih kadang ngirit-ngirit, makan pakai 7 T, tahu, terong, toge, telur, tomat, tautnya, timun, ini teri, ya, itu melulu ya, lemes. Tempe tahu. Tahu, tempe, toge, teri, tautnya, timun. Kalau punya duit jangan diirit-irit, terus jangan perhitungan sama pasangan tuh. Saya mohon maaf kalau punya duit sekali saya kasih ya 1 juta. Iya, cuman dihitung ada buat 10 hari mah. Cepet-cepet juga. Cepet juga. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita berada dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita silaturahim ini dari jauh ya Pak ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang perlu yang namanya silaturahim dalam Islam itu supaya kita ini terus ya mempererat tali persaudaraan di antara kita. Jangan sampai putus.
Sebab kata Nabi, ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua kami sudah tidak ada. Lalu bagaimana supaya kami ini dinilai bakti terhadap orang tua?" Yang pertama, jangan pernah putus doakan orang tua kita. Ini alhamdulillah nih kita kirim doa nih, bakti ya, tanda bakti kita nih sama saudara, sama orang tua kita. Sampai nggak kita kirim doa sama orang udah nggak ada? Sampai. Waktu saya ceramah ada tuh jemaah, iya Pak Ustaz saya emang nggak percaya sama Fatihah. Iya saya emang nggak percaya sama doa. Kalau nggak percaya kata saya mati dulu, ntar saya Fatihain. Iya sampai nggak Fatihah saya. Iya ya sampai itu hadirin ya, karena Fatihah itu goib. Ya bacaan Al-Quran itu sampai. Kayak ibu jamu rahimakumullah, ya kan hidup tenang. Ini kan berkah doa bu. Coba kalau kita nih mohon maaf nggak minta sama Allah, kehidupan kita ini andilau antara dilema dan galau. Hidup kita gegana, gelisah, galau dan merana. Punya uang nggak ngejamin hadirin. Mohon maaf saya tanya nih, ibu bapak jujur ya. Jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Milih mana punya duit, punya duit 300 juta, tapi saban hari ke rumah sakit. Amang nggak punya duit tapi sehat, milih mana jujur? Sehat, nggak dua-duanya. Sehat, banyak duit bang. Karena dengan fulus alamatul mulus, lesal fulus mamfus. Duit itu segalanya di dunia, mohon maaf. Saya ini hadir mohon maaf, di samping penceramah juga sok ngurusin jenazah. Kadang-kala mohon maaf orang merantau pak, meninggal di Bekasi, kan nggak ada kartu KTP tuh kakak, beli tanah pak, mohon maaf di sini paling murah itu 5 juta. Orang mau ngubur di sini nih, apalagi di daerah sono di Kerawang ada yang 1 miliar. Iya kan, para selebritis. Dapat miliar ngapain, duit banyak-banyak, wakafin aja buat masjid. Iya kan, buat musola, buat pesantren, sama juga meninggal mah, iya kan, nggak bakal dibawa. Makanya jamaah rahimakumullah, jangan sayang sama harta benda selagi kita masih hidup. Niatkan semua nikmat itu kita kerahkan buat cari ridho Allah. Jangan pelit deh, intinya hidup nih. Jangan pelit. Nah, orang pelit mohon maaf, orang kalau udah pelit semuanya dipelitin. Jangankan sama orang, sama kucing perhitungan. Yang goreng ikan, masya Allah semuanya ikannya di presto. Di presto bu. Iya, sampai nggak ada durinya pisan. Iya, digoreng di presto. Kucing dari tadi luar pintu kali ke bagian kepala, ke bagian ekor gitu kan, ke bagian tulang. Ya emang dasar orang pelit. Ya Allah di presto semua habis bang, nggak ada sisanya bu. Kata kucing dari tadi gua nungguin apa ya? Nggak ada yang dikasih pisan. Terlalu kata kucing. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bakti kita anak terhadap orang tua tadi, maka kita doain orang tua kita yang udah nggak ada. Yang afdolnya kalau memang kita ya punya orang tua kuburannya deket, kita ziarah, itu lebih afdol. Karena tidak ada kesenangan bagi almarhum almarhumah, bagi orang yang masih hidup kecuali anak cucunya berziarah kepadanya. Itu suatu kesenangan yang luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, kirim doa buat almarhum almarhumah, ini adalah tanda kebaikan kita untuk dia. Jadi udah termasuk anak yang bakti. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita anak terhadap orang tua yang sudah tidak ada? Niatkan sedekah atas nama almarhum almarhumah. Jadi kalau kita punya rezeki, panggil tuh, undang anak-anak yatim makan bareng sama kita di situ. Ya terus kudu sayang kita bu sama anak yatim, karena mereka tuh orang tuanya kita. Anak yatim itu ayah bundanya kita. Jadi jangan pernah sayang sama anak yatim. Memang ujiannya biasanya anak yatim itu agak aktif, agak bandel ya biasanya. Tapi jamaah rahimakumullah, itulah ujian buat kita yang rumahnya dekat sama anak yatim. Maka sayangi mereka. Kalau punya rezeki itu sunnah bu, ketemu anak yatim dibelai rambutnya dari depan ke belakang tuh yatim. Kalau piatu dari belakang ke depan. Kalau yatim piatu depan belakang, cuma jangan dunyek-gunyek. Nggak mau nih. Jangan ada anak yatim sini tong sini tong.
Bukan begitu. Jadi anak yatim itu orang tuanya kita. Kan kata Roma begitu ya. Yatim piatu, tiada ayah dan ibu, semoga hidupnya berbahagia. Amin. Allahumma amin. Jawab apa bu? Orang longo terkesima. Yuk ikutin ya. Nanti ibu yang ngendangin doang. Amin. Allahumma amin. Yang jawab itu saya doain pulang-pulang nemu duit 1 juta. Amin. Ya, kalau nemu. Yatim piatu, tiada ayah dan ibu, semoga hidupnya berbahagia. Amin. Kurang kenceng. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ceramah jam segini kudu ada begini ya Pak. Kalau ceramah monoton nggak ada senyumnya pisan, saya nyeramain siapa? Jadi jamaah rahimakumullah, kita nih anak bakti sama orang tua, kalau sodako niatkan pahalanya buat almarhum, almarhumah, niatin. Kalau nggak diniatin juga otomatis dapat pahalanya, tetap dapat pahalanya. Wong kita ibadah itu juga sama, ngalir pahalanya. Kita sholat orang tua kita dapat pahala, kita baca Quran sama juga dapat pahala. Ya begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun semuanya dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanda bakti kita terhadap orang tua, hubungkan tali silaturahim. Jangan sampai ponakan gak kenal sama mamang. Jangan sampai kita sepupu gak pada kenal. Jadi itulah hikmahnya silaturahim. Pertama kata Nabi, tazidu fil umri, dimurahkan, dipanjangkan umurnya. Wa tazidu fil rizki, dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita rezekinya lancar ya Bu. Kalau saya lihat sih bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini wajahnya wajah nggak pada punya utang semua. Iya, amin. Ya Robbal. Ini ada doa nih biar nggak pada punya utang. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar nggak punya utang. Ayo ikutin. Doa biar nggak punya utang. Allahumma nerima apa sih anak. Serius Bu, itu saya ngamalin Pak De, alhamdulillah nggak punya utang. Karena apa ya Allah, Allahumma nerima apa sih anak. Jadi yang ada saya terima. Rezeki berapapun, apapun bentuk rezeki yang Allah kasih, saya ucapkan alhamdulillah. Buat apa kita dapat rezeki dari Allah tapi tidak pernah alhamdulillah? Jadi orang yang sombong itu orang kalau dapat rezeki nggak pernah ingat Allah yang ngasih rezeki. Nah, sama juga ibu nih, kalau pagi dikasih uang belanja sama suami ada doanya Bu. Doa nerima duit ibu udah dapat belum dari gurunya? Belum, ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ibu-ibu, doa nerima duit. Allahumma kafin abdahu. Apa enggak? Bener serius tuh doanya tuh. Allahumma kafin abdahu, ya Allah cukupkan rezeki suami saya. Makanya alhamdulillah ibu, istri yang soleha. Kalau suami pergi berangkat nyari rezeki, ibu di rumah mohon maaf jangan ngerumpi. Itu maka kadang kala ibu-ibu, terutama sama juga bapak-bapak yang ngomongin orang. Apa ibu-ibu? Sama kedua-duanya ya. Itu mau duduk di pos ronda, mesti jadi sumber pemikiran yang negatif. Makanya masih mending jangan ngobrol 2 orang deh, ketiganya setan. Biasa ngobrolin tuh yang kadang yang enggak tahu nggak, belum tahu. Ono kayaknya bangun rumah duitnya dari mana ya? Orang dipikirin. Lah yang bikin rumah mah senang dia. Lah kita yang nggak senang. Orang bikin rumah kita marah-marah. Ada nggak yang begitu? Ada. Pasir datang pasir ditendangin. Batu datang batu tendangin. Lah bonyok kaki.
Tuh orang iri hati, hatinya capek, penyakit numpuk. Saya punya sahabat dokter. Ustadz tahu nggak? Belum tahu kata saya. Ini orang pasien saya tuh biasanya datang tuh saya udah memprediksi nih penyakitnya apa. Iya, dia datang, Bu, ini Pak Dokter mohon maaf saya mau konsultasi ya. Saya selalu pusing di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri nih. Biasanya migrain ya. Kata Pak Dokter, ini ibu punya pikiran ya? Iya, saya banyak pikiran banget mikirin tetangga. Tetangga maju mulu, kita mah susah mulu. Ini yang bikin penyakit numpuk. Orang beli gelang, kita meriang. Ada nggak? Orang beli kalung, dia yang bingung. Orang beli kulkas, dia malah panas-panas. Orang daftar haji, dia malah mati. Naudzubillah min dzalik, karena penyakit tadi. Makanya syukuri aja kita nih, nggak usah banyak nuntut sama Allah. Punya suami, alhamdulillah. Suami gajinya sebulan 35 juta, alhamdulillah. Ibu dikasih uang belanja sehari 200, alhamdulillah. Besok berkurang 50, alhamdulillah. Enggak dikasih ampun. Ya Allah, belajar. Makanya inilah pentingnya ngaji ya Bu, biar syukur sama Allah. Insya Allah hidup ini adem, tenang Bu. Yang kita cari hidup ini apa sih? Damai, tenang. Dengan tenang itu nanti fokus ibadahnya. Kenapa doa kita susah diangkat ke langit? Karena kita hatinya masih nyabang sama dunia. Sholat mas sholat, Allahu Akbar. Makanya mohon maaf ya, saya ingetin nih, terutama bapak-bapak nih. Kalau sholat ke masjid mohon maaf, makruh sholat pakai batik. Iya, pakai batik makruh Pak. Apalagi batiknya ada gambarnya. Ini yang ada macan, ada burung, ada kucing. Iya, itu masya Allah, kasihan makmum di belakang Bu. Giliran takbir Allahu Akbar dan liatin macan, ya Allah macan. Kalau lagi liatin burung kan macan. Sama juga ibu kalau sholat pakai mukena, mohon maaf, jangan mukena yang transparan. Pakai mukena yang transparan, dalamnya pakai kaos. Kaosnya itu hadiah obat, tulisannya bodrek. Giliran di belakang sholat Allahu Akbar gitu ya. Habis ruku kan bangun ya. Iya, itu kan makanannya transparan kan kebaca. Bila Anda sakit kepala minum saja bodrek. Itu di belakang kebetulan lagi mumet. Sami Allah. Bila Anda sakit kepala minum saja bodrek. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik hadirin, ini saya ceramah udah 20 menit ini Bu. Bu, sampai jam berapa ceramah? Halo? Sampai jam berapa? Sampai asar? Oh, Allahu Akbar. Saya ceramah biasanya 1 jam. Nah ini udah 35 menit ya. Ya, jadi nanti kurang lebih 15 menit lagi. Ibu harus fokus, bapak harus fokus ya. Jangan dulu makan. Jangan ngemil dulu, entah ngemilnya nungguin Pak Ustadz. Emang dipikir-pikir yang paling enak jamaah Bu. Jamaah mah duduk sambil ngemil, nggak ada yang larang. Benar serius? Iya, jamaahnya mau duduk selonjoran juga nggak ada yang larang. Udah biarin teh, selonjor aja nggak apa-apa. Emang godaannya di Majelis Salim, mohon maaf Pak Dek. Iya, bawaannya pegel duduk di Majelis Salim. Iya, ini Ustadz baru bisa ceramah. Begini, orang tempatnya enak. Benar Pak, itu godaannya ibadah luar biasa. Badan masya Allah kaliganya aja di Majelis Salim berpegel. Iya, ada yang bawanya berat, dibawa kipas. Ambil Bu. Kata saya nggak apa-apa deh, yang penting datang di pengajian, duduk di mana aja posisinya nyaman, dinilai pahala oleh Allah. Ada jamaah konsultasi ke saya, Pak Haji, saya ini susah tidur beberapa hari. Kata saya pengen tidur gampang, datang ke majelis taklim.
Benar Bu, alhamdulillah. Dia datang ke majelis taklim di pojok Pak De. Iya di pojokan kan nggak ketutup sama orang ya. Nyender Bu, ya Allah pulas banget. Iya, alhamdulillah dia pulang itu kan dari majelis taklim. Kata saya gimana Bu bisa tidur dari awal Ustaz tidur. Allahu Akbar. Emang enak, nyaman, ngantuk di majelis taklim luar biasa. Pahalanya sama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sampaikan dalam suatu keterangan, arba'un min sa'adatil mar'i, orang itu bakal senang kalau ada 4 hal pada diri kita. Mudah-mudahan kita dapat 4 ini ya, amin. Mudah-mudahan sampai 15 menit saya ceramah, amin. Kalau nggak sampai buat PR nanti kapan-kapan undang lagi ya. Udah tenang. Baik, Ibu mohon maaf jangan buruk sangka sama Pak Ustadz. Pak Ustadz datang ke Pak Denny nyari amplop amel, Pak De. Amel udah pasang niat saya mat di rumah. Amal karena Allah. Masya Allah. Cuman rezekinya Ustadz emang beda, berkah. Makanya jangan pernah iri sama rezekinya Ustadz. Kemarin saya ceramah Pak De di sono di Rawamulia. Iya, romanya ada jamaah yang nitenin saya Pak De. Iya, Ustaz mah katanya rezekinya beda gitu. Iya, akhirnya alhamdulillah Pak, ya namanya acara syukuran ceritanya di sana. Saya dibawain 4 besek ceritanya. Ceritanya. Itu benar Bu disindir Bu De. Disindir lah. Saya nyetar motor gitu ya, bawa 4 besek kan ya. Itu kata jamaah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah sedikit amat yang 4 buat Ustaz. Alhamdulillah. Makanya istri saya gemuk hadirin. Orang tiap hari dibawain berkah. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama orang pengen bahagia itu adalah zaujatun salihatun. Punya pasangan yang salehah. Kalau laki-laki zaujun salihun. Udah bakal senang deh kalau punya suami soleh, ada ajan dikumandangkan, dia langsung sholat tepat waktu. Jangan pernah kita nawar kalau dipanggil sama Allah, jangan pernah ngundur-ngundur waktu kalau kita diseru sama Allah. Serepot apapun sholat itu harus awal waktu. Saya punya musola ya Pak dia. Saya punya musola Bu, itu akab saya alhamdulillah 150 meter itu, masya Allah. Saya kemana-mana ceramah, takut jamaah saya nggak ada imam. Saya langsung Pak, nggak mau ketinggalan berjamaah. Kecuali memang darurat ya, saya memang udah habis waktunya zuhur ya saya sholat zuhur di masjid itu. Tapi kalau masih ada waktu setengah jam, saya pulang ke rumah. Jangan sampai musola saya nggak ada yang ajan. Jangan sampai musola saya nggak ada sholat berjamaah. Karena yang saya rasakan kalau sholat berjamaah, satu adem hati hadirin. Yang kedua orang sholat berjamaah dijamin 27 derajat sama Allah. Yang namanya sholat berjamaah itu 27 Pak dijamin. Khusyuk nggak khusyuk 27 dijamin sama Allah. Karena ada imam ada makmum. Cuman akhir zaman ini hadirin jamaah rahimakumullah di mana-mana mohon maaf masjid itu masya Allah jarang jamaahnya kecuali Nurul Islam. Kalau Islam nih Pak di sini Pak masjidnya Pak De nih ini penuh subuh hadirin. Saya pernah mohon maaf di masjid gede banget Pak. Yang buka masjid aki-aki. Iya, yang nyalain kipas aki-aki. Yang ajan aki-aki. Yang qomat aki-aki. Yang imam aki-aki, yang makmum aki-aki. Iya, makanya saya pesen sama yang punya masjid, kata saya nanti kalau bangun masjid tolong banyakin tiangnya. Takut nggak ada jamaahnya. Kan lumayan tiang. Benar Pak De, Nurul Islam ini banyak. Saya sering kadang diundang kuliah subuh ya, kagum saya nangis Pak kalau sholat kesini banyak jamaahnya. Akhir zaman masjid jamaah rahimahullah dibangun bagus-bagus, tapi jamaahnya udah mulai nggak ada kemauan berjamaah. Anak-anak kecil udah jarang sekarang ke musola, ke masjid belajar ngaji. Saya sekarang alhamdulillah punya madrasah pada di rumah. Alhamdulillah anak-anak kalau sore ba'da asar itu ada 50, kalau sorenya ba'da maghribnya 20, kurang lebih 70-80 di madrasah saya. Itu saya bangga alhamdulillah punya murid, punya santri bangga. Kenapa? Ini yang meneruskan nanti kalau saya nggak ada. Saya sekarang mohon maaf ibu bapak jujur, tebak saya usianya berapa tahun?
Bu, 50 ya, adek pas cocok 50. Kalau kata istri saya mah kayak 25. Coba itu. Ya itu mah istri saya yang ngomong. Kayak 25 Abi mah katanya awet muda. Abi kalau dilihat dari belakang kayak Bung Karno, amin. Kalau dari samping kayak Bung Hatta, amin. Kalau dari depan kayak bungkusan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidup kita pengen bahagia, cari pasangan yang saleh, pasangan yang saleha. Makanya ibu cari calon mantu yang ibadah aja sama Allah, yang rajin sholat, yang tahu ilmu Al-Quran, yang punya akhlak, punya adab. Kadang-kala kita kan ya terlalu selektif gitu kan. Sama punya mantu yang punya gelar, ya kan, punya penghasilan banyak. Enggak dilihat tuh sholat enggak mantu kita. Mantu kita ini punya akhlak baik enggak? Itu prioritas. Kalau mantu kita udah rajin sholat, punya akhlak yang mulia, dia pinter agama, dijamin rezekinya sama Allah. Gak bakal susah hidupnya. Kalau kita nih bawa ilmu, hadirin, kemanapun juga akan gampang usaha, rezekinya gampang. Saya mohon maaf, berangkat dari Indramayu pakai sarung pak, pakai baju koko, pakai sorban. Ini saya dari Bujangan pak, begini. Dari Bujangan gak pernah lepas, karena memang saya ngaji di pesantren ya Salafiyah gitu. Ngaji zaman dulu tradisional, makanya sampai sekarang mohon maaf saya nggak pernah lepas sorban nih pak. Ini sunnah bu, pakai sorban sunnah. Apa manfaatnya sorban? Orang yang sholat pakai sorban itu lebih baik daripada sholat 70 kali tidak pakai sorban bu. Lalu yang kedua, orang pakai sorban itu sunnah. Nih sunnah pakai sorban bu, sunnah pakai sorban. Lalu yang ketiga, apa sorban manfaatnya? Kalau pas kepanasan Pak Ustadz nggak bawa mantel helm, buat ini, buat tutup biar nggak kepanasan. Yang ketiga, kalau pulang bawa berkat nggak ada plastik, bisa buat berkat. Alhamdulillah. Jadi sunnah ini nyunah. Makanya jamaah rahimakumullah, dan yang namanya sorban ini adalah pakaian daripada para malaikat Allah. Jadi malaikat itu pakai sorban. Makanya hidupkan. Saya biasa mohon maaf kalau ceramah pakai imamah pak, pakai imamah, pakai gamis. Iya, pakai imamah, pakai gamis sunnah. Jadi saya ada YouTube ibu, kalau mungkin ibu iseng di rumah, dilihat di situ Ustadz Haji Hamid Nuryadi. Di situ ada YouTube saya. Dibuat ini aja buat tambahan pengalaman ilmu buat ibu. Jadi jamaah rahimahullah, kenapa? Ya, kita selalu direkam. Itu buat evaluasi saya, introspeksi saya, barangkali penyampaian ayat hadis ya kan ada sesuatu hal yang kurang diperbaiki, dan juga ada manfaat buat jamaah, buat yang lain. Kalau mungkin lihat, alhamdulillah jadi amal saleh jariah buat saya. Kalau saya nanti suatu saat nggak ada, alhamdulillah ada investasi ilmu saya buat jamaah saya. Makanya jamaah rahimakumullah, niatkan hidup di alam dunia ini yang sangat singkat ini, manfaat maslahat untuk orang banyak. Jangan pernah nyari musuh. Musuh kata Imam Ghazali, satu itu sudah termasuk banyak. Jangan pernah merasa cukup kita punya 1000 saudara, itu masih sedikit. Semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara, rezeki kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sahabat, banyak yang ngedoain kita. Jangan pernah kita nyari musuh, apalagi yang kita benci depan rumah. Depan rumah bu, yang kita benci, mau keluar dia ada di depan rumah, masuk lagi. Iya, mau ke gang sebelah sono dia ada di gang, masuk lagi. Kan repot urusannya. Cari sahabat sebanyak-banyaknya, rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 lagi hadirin. Yang kedua, hidup kita pengen bahagia kalau punya tempat yang manfaat. Al-maskan al-wasi, tempat yang luas. Luas di sini adalah hatinya yang luas. Syukur kepada Allah, punya rumah diisi dengan tilawah Al-Quran, punya rumah dihidupkan kalau malam bangun sama-sama suami istri tahajud. Ini kayak ibu-ibu nih, wajahnya wajah rajin bangun malam. Kemana? Kamar mandi. Iya, setor doang, tidur lagi. Anak-anak kita butuh doa ibu, jangan tidur mulu. Apalagi udah usia 40 tahun, mohon maaf, udah waktunya banyak di atas sejadah muterin tasbih. Cuman jangan diputer doang tasbihnya, itu puter doang tasbihnya, nggak dibaca. Terutama banyakin sholawat. Orang kalau banyak sholawat rezekinya lancar. Nih saya kasih ijazah nih sama bapak-bapak ibu-ibu, saya udah ngamalin nih.
Siapa yang baca sholawat habis sholat isya 400 kali, itu rezekinya dilancari nama Allah. Sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat sajaratun nuqud. Sholawat pohon duit. Makanya saya mohon maaf ya, saya nggak sombong nih ibu bapak, nggak sombong saya. Dompet saya bawa nih tiap hari, nggak pernah kosong dompet walaupun 2000 ada. Alhamdulillah ada saya. Walaupun 2000. Ibu juga sama. Kalau banyak baca sholawat ini nih, beras nggak bakal habis. Amin. Kalau nggak masak. Iya, nggak masak nggak bakal habis. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bahagia? Asayaratul aman. Ibu kalau nggak punya kendaraan, niatkan beli kendaraan buat silaturahim. Ada undangan taklim, ada undangan silaturahim seperti ini. Kalau kita ada waktu, kunjungi silaturahim. Insya Allah di dalam silaturahim itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang terakhir, ya al-jaru as-saleh. Kalau kita hidupnya pengen bahagia, pengen senang, punya tetangga-tetangga yang baik, yang kita niatkan jamaah rahimakumullah, tetangga, persahabatan, keluarga kita, semuanya senantiasa niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita tidak suka dengan orang lain, karena sesungguhnya itu memutuskan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak suka dengan kita, biarin mereka, tapi tetap kita jalin hubungan kita dengan dia. Diterima atau tidak urusan dia dengan Allah. Yang penting jangan cari musuh, cari sahabat, cari saudara. Di situ ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Karena ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk doyan ular, kalau lama-lama ceramah jamaahnya pada ngantuk, takut pada. Iya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Jal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu khususan almarhum min ahli bait al-madhkur wa lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.